sangat penting terutama bagi dai untuk mengkaji sirah nabawiyah supaya tahu dia bagaimana cara mengajar yang benar, cara mendidik yang benar. Kenapa alasan kitab fikih sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti bisa menjadi unggulan, menjadi bestseller? Jadi kata militer ini nggak ada pemimpin yang melebihi kesuksesan Muhammad. Hanya 10 tahun mengubah orang yang dulu suka bantai, suka perang, nggak jelas, kabilah-kabilah Arab, menjadi orang yang sangat sering nangis. Sayyidina Umar dikit-dikit nangis. Tapi kalau di medan perang, siapapun jangan berani ngadepin. Ini kata non-muslim. Yang nukil kalamnya ini adalah Syekh Zailul An-Najjar, orang Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa pecinta media dakwah sunnah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini, di sore hari ini ya, tepat hari Selasa 30 Desember 2024, kita berada di acara Kiswah, kajian Sirah Nabawiyah bersama Himmah. Ini Ustaz, Himmah Jember. Bersama Himmah Jember. Dan di kesempatan kali ini, di tengah-tengah aktivitas kita semua, sudah hadir narasumber yang akan menyampaikan seputar Sirah Nabawiyah. Beliau Ustadz Nurholis Nafsah, alumni Pondok Pesantren As-Sunniyah sekaligus alumni Al-Ahqaf Yaman, Ustaz. Beripun kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Saya. Untuk aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar, nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik, para pecinta media dakwah sunniyah, pemirsa media dakwah sunniyah, mungkin tanpa berpanjang perkataan ya, kami langsung memberikan waktu kepada narasumber kami sih, yakni Ustadz Nurholis Nafsah akan menyampaikan mengenai tentang Sirah Nabawiyah. Monggo, Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore ini pada hari Selasa tanggal 31 Desember atau di penghujung tahun 2024, dan nanti malam kita sudah memasuki tahun baru 2025. Disyukuri karena kita masih panjang umur, tapi juga harus muhasabah karena kita berarti nambah tua, umur kita nambah 1 tahun lagi, sehingga selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan shalawat salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus sirah nayyirah, yang memiliki sejarah dan reputasi yang luar biasa, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, dalam kajian Kiswah, kajian fikih sirah nabawiyah bersama Himpunan Mahasiswa Al-Ahqaf cabang Jember ini, insyaallah kita akan mengkaji kitab dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kitabnya ini Fikih Sirah Nabawiyah. Kitab ini sangat populer bagi para pecinta Sirah Nabawiyah. Jadi siapapun yang merasa suka fikih sirah tapi tidak mengerti kitab ini termasuk ketinggalan. Karena kitab ini bisa dikatakan bestseller di Timur Tengah. Bahkan mungkin di dunia karena sudah diterjemah ke berbagai bahasa termasuk Indonesia, Prancis, Inggris, dan banyak lagi bahasa yang lainnya. Kalau kita membahas mengenai Sirah Nabawiyah, sebenarnya banyak dokumentasi ulama terkait bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah sepak terjangnya selama beliau hidup, apa yang beliau lakukan, bagaimana, banyak banget. Bahkan saya pernah searching, lihat di Google itu ada sekitar 219 kitab Sirah Nabawiyah, terutama yang kontemporer, yang semuanya bicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun kalau mau objektif, kita mau secara objektif, telaah secara maudu'i, saya sendiri sampai sekarang belum menemukan kitab sebagus Fikih Sirah Nabawiyah ini. Sehingga oleh karena itu kita berinisiatif dari Himmah Jember untuk membaca kitab ini dengan penjelasan dengan bahasa-bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi kita tidak model seperti makna pegon dan seterusnya, tidak
Jadi kita hanya membawa kitab ini, kita lihat poin-poinnya dan kita sampaikan. Thank you Ustaz. Sebelum dilanjut deh, kenapa alasan kitab Fikih Sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti bisa menjadi unggulan, menjadi bestseller? Mungkin lebih lengkap kah ataupun berbeda dari kitab-kitab yang lain, ataupun lebih banyak unggulan-unggulan dari kitab tersebut? Iya, saya bisa katakan Sirah Nabawiyahnya Syekh Buti itu kayak mall. Mall, sampean kalau masuk ke mall semuanya ada. Syekh Buti itu judulnya aja Sirah. Dalamnya jenengan semuanya bisa mengkaji fikih, bisa mengkaji usul fikih, bisa mengkaji maqasidus syariah, bisa mengkaji tentang tafsir, bisa mengkaji tentang tauhid, bisa mengkaji, bahkan di situ dari sisi lain ada beberapa dari beliau counter, ngerot pada pendapat-pendapat yang tidak benar mengenai Rasulullah. Jadi bukan hanya mencerita biografi Kanjeng Nabi Iya. aja gitu. Kalau sampean ikut metode klasik lah. Kalau jenengan semuanya akan baca Sirah Nabawiyah itu ya Rasulullah gini gitu saja. Tapi kalau dibaca sini sampean pasti tahu kenapa Rasulullah seperti ini. Dari sisi usul fiqh apa kajian dari sini? Dari sisi tafsir, dari sisi misalkan bahkan maqasidus syariah. Hal-hal yang bahkan kadang nggak terpikirkan di sini ada. Makanya saya bilang kajian beliau ini sangat komprehensif, menyeluruh banget, sehingga kita benar-benar menjiwai Sirah Nabawiyah itu sebagai sebuah disebut al-mathal al-a'la. Jadi contoh yang sangat ideal, sebuah materi kajian yang nggak boleh terlewatkan. Kalau dulu kita belajar sirah ya sudah, ya itu sejarah gitu saja. Kalau ini enggak. Jadi kita benar-benar saya bilang kayak masuk mall. Masuk ke beliau ngaji fikih, di sini ada kajian fikih, ada kajian fikih muqarrar lintas madhab, ada bagaimana istidlalat dalam usul fikih dan seterusnya. Semuanya ada di sini. Sehingga saya sampai sekarang belum menemukan kitab yang lebih baik dari ini dalam sisi Sirah Nabawiyah. Itulah alasan kenapa kitab ini unggul bahkan di dunia gitu. Iya. Yang saya tahu ini bestseller di Timur Tengah. Kalau dalam konteks dunia bahkan saya bilang saya belum menemukan kitab sebagus ini. Banyak misalkan kayak Rohik Al-Makhtum, ya kajian sebuah sejarah. Jadi sampean hanya bicara hanya sebagai biografi, selesai gitu aja. Rasulullah pernah gini, terus apa yang kita ambil? Nggak ada. Kalau di sini Rasulullah pernah gini, apa yang bisa kita ambil? Semuanya, bahkan kejadian simpel sama Syekh Buti langsung bisa. Oh di sini fikihnya gini. Ini terkait dengan kaidah ini. Jadi kita itu benar-benar kayak dimanja dengan informasi yang luar biasa di dalamnya. Oke, seperti itu. Nah, makanya saya dan teman-teman berinisiatif membaca kitab ini. Sore ini kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, tabarukan, karena tatanazzalur rahmat. Rahmat itu akan turun bidzikris sholihin, dengan menyebut-nyebut nama orang soleh. Jadi pertama, tabarukan kita akan menjelaskan sirah atau sirah dzatiyah nubdhaan Syekh Buti. Jadi sedikit profil biografi Syekh Buti, itu poin pertama. Yang kedua, nanti akan saya sampaikan muqaddimahnya beliau dalam kitab ini, yaitu mengenai kenapa kita harus mengkaji sirah dan bagaimana kita mengkaji sirah. Di bagian awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami insyaallah. Yang pertama mengenai Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau nama lengkapnya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Bapak beliau, ayah beliau lahir pada 1929 Masehi. Jadi dan beliau meninggal pada 2013 hari Kamis. Saya lupa bulannya. Itu umur beliau dari 1929 ke 2013 kurang lebih 80 lebih lah, hampir 90. Itu umur beliau. Bapak beliau adalah seorang mufti. Yang saya tahu beliau seorang mufti dan mursyid thariqah. Namanya Al-Allamah Mulla Ramadan Al-Buti. Jadi namanya Mulla Ramadan Al-Buti. Beliau hijrah ke Damaskus karena waktu itu ada kezaliman yang sangat terstruktur dan sangat biadab, yaitu kekejaman dari Atatürk dari Turki itu. Dan masya Allah Syekh Buti ini sejak kecil memang belajar
di daerah namanya Saroja beliau belajar kata beliau, dan sayangnya beliau waktu umur 13 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Ibu beliau meninggal waktu beliau umur 13 tahun, dan akhirnya ayahnya Syekh Mullah Ramadan menikah lagi. Istrinya ini istri yang kedua dari ayahnya, karena ibu Syekh Buti meninggal itu ternyata orang Turki, sehingga Syekh Buti itu ngefek. Akhirnya Syekh Buti bisa bahasa Turki, bisa bahasa Kurdi, bisa bahasa Arab. Syekh Buti. Setelah itu beliau, setelah umur 13 tahun, beliau belajar ke salah satu guru favorit beliau, yaitu Syekh Hasan Habangkah Al-Midani. Beliau mengatakan bahwa akhirnya beliau mondok di rumahnya Syekh Habangkah ini, dan hanya pulang ke rumahnya pada hari Selasa. Ketika hari Selasa itu tujuannya bukan untuk refreshing, enggak. Di hari Selasa beliau ngaji ke bapaknya. Saking istiqomahnya beliau sampai apal Uqudul Juman di ayahnya, padahal cuma Selasa doang. Beliau ngaji nahwu, ngaji balaghah, sampai apal tadi, ngaji syarah Jamul Jawami, ngaji banyak kitab yang beliau pelajari di ayahnya, tapi yang tadi sampai apal Uqudul Juman. Ada sesuatu yang menarik dari kisah masa muda Syekh Buti, yaitu beliau karena memang dunia Arab biasanya itu kan memang menghafal Al-Quran itu hal yang biasa. Syekh Buti juga terbawa pengen menghafal Al-Quran. Tapi ternyata beliau dinasihati sama ayahnya, kalau mau hafal Al-Quran, kata beliau pertimbangkan. Kenapa? Dosanya besar kalau kamu hafal tapi kamu lupakan. Akhirnya Syekh Buti karena dikasih tahu seperti itu sama ayahnya, bukan nggak mau ngapalin. Takut beliaunya sembrono, akhirnya nggak ngapalin. Tapi beliau ganti, nggak ngapalin tapi beliau ganti. Apa gantinya? 3 hari hatam. Jadi nggak ngapalin Quran, tidak menghafal Quran, tapi baca Quran 3 hari hatam. Saking seringnya hatam Quran sampai kayak apal. Kayak gitu. Beliau itu saking rajinnya, makanya beliau alim banget. Dan pada umur kurang lebih 17 beliau sudah menjadi khatib di sholat Jumat di beberapa masjid atau di masjid, dan beliau sudah mulai terkenal pada umur 17, dan beliau umur 18 tahun menikah. Dan itu sedikit kisah hidup beliau, dan karyanya sangat banyak. Yang paling populer ini Fiqh Sirah Nabawiyah, Kubrul Yakiniyat, di sini disebutkan banyak sekali. Beliau itu pemikir pemikir kontemporer, bahkan ada yang menyebutkan beliau adalah Ghazali asri. Beliau punya julukan adalah Ghazali di masanya. Karena memang ulama menyebutkan la yafham kalam al-Ghazali illa kamilul akal. Tidak akan pernah bisa memahami dawuh, titah, kata-kata, kalimat, karangan Imam Ghazali kecuali orang yang sempurna otaknya. Dan itu juga jenengan semuanya, siapapun pemirsa yang melihat itu, yang kalau baca kitab Syekh Buti, kalau nahwu sorobnya masih gak jelas, jangan baca punya Syekh Buti. Kalian tidak akan paham. Jadi nahwu sorobnya harus matang, harus banyak baca kitab, baru baca punya Syekh Buti. Karena memang luar biasa apa yang disampaikan beliau itu. Banyak kalimat yang kontemporer bahasa Arab. Bahkan saya sebagai pengajar guru bahasa Arab, saya S2-nya di PBA, itu seandainya saya mau, saya bisa mengumpulkan dari kitab-kitab beliau itu kalimat mu'asirah, bahasa-bahasa Arab kontemporer yang luar biasa, yang kadang-kadang hanya ditemukan di kitab beliau. Kalau bagi kalangan pemirsa, kalau belum bisa nahwu sorob, bisa baca terjemahnya gitu. Iya, lebih baik kalau orang Indonesia, kalau cuma bisa nahwu sorob, baca terjemahnya saja. Ini kitabnya sudah diterjemah, bahkan beberapa saya menemukan, saya punya file di sini juga ada terjemahan, tapi kurang baik, bahkan saya bilang, oleh karena itu saya bilang ke anak-anak Mahat Ali, supaya mereka mau menerjemahkan, nanti saya akan jadi pembimbing mereka. Karena saking bagusnya kitab ini. Ada penerjemahan ila akhiri. Itu tentang beliau, dan tadi beliau di akhir hidupnya meninggal di Masjid Umawi. Waktu itu beliau ngajar tafsir, dan yang hadir kurang lebih 50 orang. Dan ketika beliau ngajar tafsir, karena memang kondisi politik di Suriah itu lagi memanas, beliau itu jadi syahidul mihrab. Di kata ulama, beliau jadi yang kedua setelah Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, beliau disebut syahidul mihrab karena ketika ngajar itulah, dan ulama menyebutkan bahwa ketika ada orang berkumpul di rumah Allah, masjid, beliau ada di Masjid Umawi, dan mereka membaca kitab Allah,
dan mereka mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun rahmat kepada mereka, wa haffatul malaikah. Dan ini semuanya ada di Syekh Buti waktu beliau ngaji itu, karena beliau baca Quran. Waktu itu tiba-tiba ada bom, orang bunuh diri, wallahu alam gimana itu prosesnya, saya pernah lihat videonya. Saya bahkan ketika beliau meninggal itu hampir semalaman saya nggak bisa tidur karena teringat beliau dan saya menangis waktu di Yaman. Ila akhirih, dan beliau meninggal di itu, dan saya lihat ada bercak darah yang berada di Al-Quran. Jadi hampir sama dengan Sayyidina Utsman atau Sayyidina Umar. Lagi baca Quran itu dengan tafsirnya beliau meninggal. Ini saja saya kayak mau bergetar mengingat kematian beliau. Dan beliau dikuburkan di dekatnya salah satu pahlawan, panglima terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi, beliau di sampingnya. Itu mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah, dan kita yang membaca kitabnya mendapatkan barokah dan manfaat berkah beliau, karena saya husnudzon beliau bukan hanya orang alim, tapi beliau adalah seorang soleh dan wali min auliyaillah ta'ala. Itu poin pertama, saya sudah menyampaikan biografi beliau. Berikutnya langsung ke poin yang ada di kitab ini. Mungkin ada alasankah Syekh Ramadan Al-Buti ingin mengarang kitab Sirah Nabawi? Di sini saya tidak baca secara full, tapi yang saya ingat itu salah satu daf'ya, motivasi beliau adalah ya menyajikan sirah dengan thawb al-jadid, dengan bungkus yang baru, kajian-kajian yang fresh, segar, dan juga sambil mengkanter orang-orang yang memiliki pemahaman yang nyeleweng terhadap jati diri Rasul. Karena ada orang, misalkan Rasulullah SAW ketika dapat wahyu, Rasulullah kan bergetar. Itu ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah bergetar itu kena penyakit. Paham ya? Jadi Rasulullah katanya kena penyakit, itu bukan wahyu, itu kena penyakit. Ini semuanya dibantah oleh Rasulullah. Semuanya ada di sini. Bahkan nanti kita akan benar-benar menikmati luar biasa bagaimana beliau itu mengkantar orang-orang orientalis dan seterusnya. Makanya saya bilang, siapapun penggila kajian fikih sirah atau sirah nabawiyah, kalau nggak baca kitab ini sangat ketinggalan, jauh. Seperti itu. Kita lanjut ya. Poin kedua, kita akan bicara urgensitas mengkaji sirah nabawiyah dan bagaimana kita mengkajinya. Jelas, tadi setelah saya jelaskan bahwa memang Allah sudah menas dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Ahzab, Qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di sini ada kalimat uswatun hasanah, fi Rasulillah itu uswatun hasanah. Berarti Allah sudah mengatakan munas bahwa ya kalau pengen contoh yang ideal, ya Muhammad gitu. Utusanku, kata Allah. Kalau contoh ideal berarti kan kita harus lihat. Jadikan beliau sebagai kaca. Sebagai kaca kita, supaya kita ini benar udah belum apa? Enggak saya ini. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Sehingga dari situ kita tahu pentingnya ngaji fikih sirah, ngaji sirah nabawiyah. Kenapa kita harus ngaji sejarah Rasul? Karena beliau adalah qudwah. Kalau kita nggak ngerti anaknya siapa, bagaimana beliau jadi awiyah, bagaimana beliau jadi pemimpin, bagaimana beliau jadi qaid. Qaid itu pemimpin sebagai pemimpin dunia, bahkan beliau pasukannya sampai sekarang belum ada pemimpin sukses beliau. Saya pernah dengar wawancara Syekh Zaghlul An-Najjar, beliau itu di acara TV menyebutkan, saya punya teman dari Amerika, dia adalah seorang militer dari Amerika. Dia bilang, Muhammad itu, karena dia nggak tahu mungkin non-muslim, Muhammad itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dia itu hanya punya waktu 23 tahun, 13 tahun dizalimi oleh kaumnya sendiri di Mekah, 13 tahun, 10 tahun berada di Madinah. Dalam waktu 10 tahun beliau bisa membentuk generasi terbaik sepanjang sejarah manusia. Gimana nggak terbaik? Mereka dari Rasulullah ke Khulafa Ar-Rasyidin sampai Umar bin Abdul Aziz itu pernah menaklukkan sepertiga dunia atau lebih. Dan menaklukkannya dengan cara terbaik sepanjang masa.
Dan undang-undangnya yaitu Piagam Madinah merupakan piagam paling manusiawi sepanjang sejarah manusia. Jadi kata militer ini nggak ada pemimpin yang melebihi kesuksesan Muhammad. Hanya 10 tahun mengubah orang yang dulu suka bantai, suka perang, nggak jelas, kabilah-kabilah Arab, menjadi orang yang sangat sering nangis. Sayyidina Umar dikit-dikit nangis. Tapi kalau di medan perang, siapapun jangan berani ngadepin. Ini kata non-muslim. Yang nukil kalamnya ini adalah Syekh Zailul An-Najjar, orang Mesir. Sehingga berarti sangat realistis kalau kita katakan Rasulullah itu adalah al-mathal al-a'la atau al-qudwa al-a'la, uswatun hasanah, contoh yang paling ideal. Itu kenapa urgensitasnya, kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Yang kedua, bagaimana kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Apa kita hanya lihat profilnya saja, kita baca, oh punya anak, anaknya 7, hafal istrinya 9, sebenarnya 11, tapi ketika meninggal ada 9. Kayak gitu banyak, anak kecil bisa. Istrinya siapa? Aisyah, Khadijah, dan seterusnya. Apa seperti itu? Ini Syekh Buti memberikan poin-poin bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama kata beliau, tujuan inti dari kamu supaya dalam mempelajari fikih sirah, yang pertama supaya kamu itu memahami kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat bagaimana beliau hidup dan bagaimana beliau menghadapi hidup. Dan kata beliau, supaya kita juga tahu bahwa dalam hidup beliau itu tidak lepas dengan spirit yang paling inti, setrum, jalur langsung dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai rasul. Artinya beliau itu manusia, tapi jangan lupa beliau itu adalah manusia yang tidak sama dengan manusia biasa. Kenapa? Sebab ada orang yang hanya bicara tentang intelektualitas Rasul. Ada yang bilang Rasulullah itu intelek, tapi melupakan bahwa Rasulullah itu intelek karena memang ada wahyu di situ. Ada namanya kalau nggak salah itu Abbas Mahmud Al-Aqad. Itu punya kitab namanya Abqariyatu Muhammad, intelektualitas Muhammad. Di situ dia menjelaskan betapa cerdasnya Rasul. Rasulullah sebagai, di situ disebut Abqariyatul Muhammad Al-Askariyah, intelektualitas Muhammad dalam masalah militer. Intelektualitas Muhammad sebagai politikus. Intelektualitas Muhammad sebagai manajer. Intelektualitas Muhammad sebagai pemimpin negara. Kayak gitu. Dia hanya lihat Rasulullah itu cerdas. Dia lupa satu sisi bahwa semua yang dimiliki Rasul nggak lepas dari wahyu. Jadi akhirnya orang paham ini ya Muhammad itu ya manusia gitu aja. Padahal Rasulullah tidak bisa lepas dari dua kepribadian. Satu dia sebagai manusia, yang kedua beliau sebagai seorang Rasul. Nah, dan ini nanti beliau dijelaskan dalam masalah Sulhul Hudaibiyah. Di Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, itu kalau Rasulullah sebagai manusiawi itu sampai diiskali oleh sahabat. Kenapa? Sebab salah satu poin dari perjanjian itu merugikan orang muslim. Yang perjanjian 10 tahun. Itu salah satu yang merugikan orang muslim apa perjanjiannya? Kalau ada orang Mekah ke Madinah, karena Rasulullah udah di Madinah, harus dibalikin. Kalau dia masuk Islam, mu'allaf, terus ke Madinah, harus dibalikin. Dibalikin ke Mekah, nggak boleh tinggal di Madinah. Sama orang kafir seperti itu, kufar Quraisy. Kebalikannya, kalau ada orang Madinah, orang Muslim, kok ke Mekah, nggak boleh dibalikin. Ini cara manusiawi, ditolak semua sahabat, tapi sahabat diem semuanya. Sampai Sayyidina Umar bolak-balik, Rasulullah, alasta Rasul. Sampai di situ kan, bukankah kamu adalah Rasul? Ini nggak logis, kita ini kalah. Rasulullah diem. Beliau bilang apa? Diem aja beliau. Tanggapi. Kata beliau, nanti kamu akan umroh. Karena itu mau umroh tapi nggak jadi. Sehingga ada dalam sini disebut umrohul qadha. Jadi mengqadai umroh yang ini nggak jadi ini. Kata beliau, kamu nanti akan umroh, tenang aja. Di kesempatan lain. Kita sepakati kejadiannya, perjanjian ini 10 tahun kita damai. Padahal itu merugikan Islam, merugikan orang Muslim. Dikritik oleh Sayyidina Umar yang hampir nggak pernah kalau berpendapat salah. Sayyidina Umar itu nggak pernah salah. Kalau berpendapat, hampir nggak pernah. Beliau itu. Pas ini, beliau itu mengkritik Rasul. Alasta Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul? Kok bisa ini merugikan orang Muslim, kok bisa diterima perjanjiannya? Rasulullah diam. Ini kata Syekh Buti, ini memutuskan semua syubhat yang disebarkan bahwa Rasulullah itu semuanya berasal dari diri sendiri.
Karena tadi kalau ikut logika manusia yang normal, itu nggak diterima perjanjian. Tapi Rasul terima, kenapa? Karena ada wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Terima itu. Karena yang menang kamu. Buktinya apa? Buktinya belum genap 10 tahun, itu berbondong afwaja orang masuk Islam. Itu karena Rasulullah bebas berdakwah, nggak boleh perang. Dan pada akhirnya yang ngerasa dirugikan orang-orang Muslim. Tapi orang kufar Quraisy sampai mereka membantai kurang lebih 20 orang Muslim karena mereka pengen akhirnya mereka lah yang memutus perjanjian itu. Walaupun pada akhirnya mereka menyesal. Intinya awalnya kita dirugikan menurut logika manusia, tapi Rasulullah karena lewat wahyu bilang nggak apa-apa, udah tanda tangan aja, Mat. Gitu. Tanda tangan. Ditanda tangin sama Rasulullah pakai, kalau nggak salah pakai cincinnya itu. Rasulullah tanda tangan dan sahabat semuanya bingung, ini kok diterima. Pun itu poin pertama. Jadi kita itu tujuan mengkaji Rasulullah supaya tahu pribadi Rasulullah, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau menghadapi hidup, dan nggak boleh melepas pribadi Rasulullah dari status beliau sebagai Rasul, sebagai messenger, the messenger of God, jadi utusan dari Allah. Tidak boleh itu dilepas itu. Jadi nggak boleh hanya kajian tadi abqariyatu Muhammad, intelektualitas Muhammad, nggak boleh. Jadi harus mengacu bahwa beliau itu adalah manusia dan beliau adalah seorang Rasul. Yang kedua, kenapa atau tujuannya supaya apa kita itu mempelajari sirah nabawiyah? Yang kedua tujuannya ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil haya. Kata beliau, supaya kita punya panutan, punya contoh yang paling ideal dalam seluruh seluk-beluk kehidupan kamu, seluruh aspek kehidupan kamu. Bagaimana kamu jadi suami, bagaimana kamu jadi pemimpin negara, bagaimana kamu jadi kapten dalam peperangan, yang Rasulullah nggak pernah mundur. Bahkan kata Sayyidina Ali dalam sebuah ungkapannya, beliau bilang, pernah kita itu berlindung di belakang Rasul, kita udah ketakutan, Rasulullah yang maju ke depan, bahkan beliau yang paling dekat dengan musuh. Kayak gitu. Jadi beliau sebagai kapten perang, panglima perang, bisa dijadikan contoh. Sebagai ayah bisa dijadikan contoh, sebagai suami bisa dijadikan contoh, sebagai pemimpinan negara beliau bisa dijadikan contoh. Jadi berarti tidak cukup sekali ketika kita hanya mengerti biografi Rasul dari istri beliau, gak cukup sekali gitu. Enggak. Jadi kita nanti mempelajari sirah itu akan memahami sisi-sisi kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kita bisa menjadikannya sebagai qudwah tadi, contoh yang ideal dalam kehidupan kita. Bagaimana beliau bertaamul sama anaknya, bagaimana beliau menghormati Sayyidah Fatimah, bagaimana beliau ketika kehilangan anaknya Sayyidina Ibrahim, bagaimana ila akhiri, semua sisi-sisi kehidupan Rasul itu penuh dengan keindahan. Sehingga kata beliau, kita belajar sirah nabawiyah tujuannya untuk mengetahui contoh yang paling ideal dalam kehidupan kita, dalam kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan yang kedua. Sesuai dengan ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata beliau, tujuan ketiga, kenapa kamu perlu belajar sirah nabawiyah? Tujuannya adalah supaya kamu itu dapat bisa memahami Al-Quran. Kata beliau. Karena tadi saya bilang, sirah nabawiyah punyanya beliau ini, Syekh Buti, itu nanti kita juga kayak lagi belajar tafsir. Lewat sirah nabawiyah, ternyata ayat ini gini turun karena Rasulullah waktu itu gini. Akhirnya kita paham, oh gini tuh maksudnya. Jadi akhirnya kita memahami Al-Quran itu bukan hanya teksnya doang, tapi bahkan segi konteks dari seluruh terkait teks ayat tadi kita bisa memahaminya. Jadi sirah nabawiyah membantu orang bisa lebih memahami Al-Quran dalam penafsirannya. Yang keempat tujuannya adalah kata beliau supaya kita memiliki edukasi-edukasi, maklumat-maklumat, informasi-informasi yang benar terkait keislaman. Misalkan di sirah itu dijelaskan Rasulullah itu pernah ketika menaklukkan Khaybar itu beliau akad musakoh dan akad muzara'ah. Itu masih ulama beda pendapat ini boleh apa enggak dengan penduduk Khaybar. Akhirnya kita tahu, oh ternyata Rasulullah pernah melaksanakan aktivitas itu. Rasulullah pernah bertransaksi dengan anak kecil. Yaitu ketika beliau nyampe ke Madinah, ada tempat, ternyata tempat itu dimiliki anak kecil. Ini dijadikan dalil oleh Hanafiyah kalau nggak salah, bahwa ketika kita transaksi, itu sama anak kecil nggak apa-apa.
yang belum balik. Akhirnya kita kan bukan hanya memahami Rasulullah pernah gini, enggak. Kita tahu mengenai pondasi-pondasi Islam, ajaran-ajaran Islam yang benar melalui sirah nabawiyah. Kita bisa memahami dalam sisi akidah, kita bisa memahami segi akhlak, bahkan tadi bisa memahami dari segi fikih, semuanya ada di sirah nabawiyah. Yang nomor 5, kata beliau, secara spesifik ini sirah nabawiyah itu sangat penting bagi seorang dai, supaya dia memiliki contoh yang hidup bagaimana Rasulullah mendidik. Beliau bukan hanya mengajar tapi mendidik. Madinah merupakan markas pendidikan terbaik sepanjang sejarah Islam. Yang keluar adalah 4 pentolan, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dan dari mereka keluar jail-jail atau ajyal, generasi-generasi yang luar biasa, saya bilang tadi, bahkan bisa menaklukkan sepertiga, bahkan atau ada yang bilang 2/3 dunia. Bahkan dulu ada yang sebuah kajian mengatakan mungkin kalau dibiarkan Islam itu sampai bisa menaklukkan Vatikan juga, Roma itu. Ila akhiri. Itu kan siapa yang ngajar? Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai qudwah, baik dalam mengajar dan mendidik. Jadi kata beliau, sangat penting terutama bagi dai untuk mengkaji sirah nabawiyah supaya tahu dia bagaimana cara mengajar yang benar, cara mendidik yang benar. Itu tujuannya. Tujuan yang kelima, kita mempelajari sirah nabawiyah. Oleh karena itu di akhir beliau mengatakan, la jarama idzan anna dirasat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa laisat illa ibrazan li hadhil jawanib insaniyah kulliha mujassadatan fi arfa'in numudajin wa atammi suratin. Oleh karena itu kata beliau enggak berlebihan kalau kita katakan bahwa mempelajari sirah nabawiyah, biografi Rasul secara lengkap, bagaimana Rasulullah hidup dan bagaimana Rasulullah berada dan bagaimana beliau berinteraksi dengan secara sosial dengan sahabat dan seterusnya. Kata beliau, tujuan intinya adalah tujuannya untuk menjelaskan, mengejawantahkan, mengangkat semua sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya kita angkat semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dijadikan contoh yang ideal dalam kehidupan umatnya. Itu inti dari sini, kata beliau. Jadi ada 5 tujuan kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah, mulai paham syahsiyah Rasul, kepribadian Rasul dalam hidup, bagi beliau menjalani hidup dan seterusnya, dan tidak boleh melepas dari status beliau sebagai seorang Rasul. Yang kedua, kata beliau tadi, bagaimana kita memahami atau menemukan seorang panutan yang paling ideal dalam kehidupan kita, dalam semua sisi kehidupan kita, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai teman dan seterusnya. Dan juga bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik dengan membaca sirah nabawiyah. Dan yang nomor 4 yaitu kita akhirnya memiliki maklumat, informasi keislaman yang benar dengan mempelajari sirah nabawiyah, baik segi akidah, fikih, akhlak dan yang lainnya, semuanya ada di sirah nabawiyah. Dan yang terakhir yaitu khususnya bagi seorang dai, dia tahu siapa panutan tertinggi yang paling ideal bagi dia dalam mengajar dan juga mendidik orang lain. Itu 2 hal penting yang saya sampaikan. Yang pertama tadi mengenai profil beliau, pengarang ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang kedua yaitu bagian awal dari kitab ini, Fiqh Sirah Nabawiyah, yaitu mengenai urgensitas mempelajari sirah nabawiyah. Ada 2 poin di situ yang saya jelaskan. Kenapa kita perlu mempelajari sirah nabawiyah dan bagaimana kita mengkaji fikih sirah nabawiyah, atau tujuan inti itu dari sirah nabawiyah apa? Kenapa kita harus kaji? Itu semuanya, dan nanti insya Allah materi yang masuk ke poin-poin pembahasan ke dalam sirah nabawiyah akan dilanjutkan oleh teman-teman kami dari Himah Jember. Terima kasih. Kita yang disampaikan beliau ketika kita belajar sirah agar lebih mengenal Rasulullah, bisa meniru Rasulullah. Iya. Akankah sulit bagi kita untuk meniru Rasulullah ketika kita hanya menghafal kata sekolah, hanya menghafal putra-putri beliau, tak sampai memperdalam belajar sirah gitu, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita hanya menghafal, jadi segi dohir saja kita melihat beliau sebagai, misalkan siapa namanya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib, ila akhiri, sampai ibu beliau namanya siapa, akhiri, tanpa melihat bagaimana beliau itu hidup dan bagaimana beliau mengarungi hidup. Itu sulit kita untuk mencari contoh-contoh atau
panutan-panutan terbaik dalam kehidupan kita, yaitu yang mujassadah yang semuanya berada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagai sebuah tahapan awal anak-anak menghafal nama Rasulullah lengkapnya sampai bin Adnan, silakan. Dan beliau misalkan kita paham bahwa ibunya namanya misalkan Siti Aminah, Aminatus Zuhriyah yang menyusul beliau Halimatus Sa'diyah dan seterusnya. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Ya silakan. Nggak apa-apa. Itu bagian awal dasar, silakan. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, kiranya kurang etis lah kalau kita hanya mempelajari hanya dohir-dohir seperti itu. Ya silakan kita hafalkan Rasulullah dan seterusnya. Kita hafalkan nasabnya. Tapi lebih penting dari itu dan yang sangat inti ialah mempelajari bagaimana Rasulullah hidup dan bagaimana Rasulullah mengarungi hidup ini sehingga kita tadi dalam kondisi apapun kita memiliki contoh. Misalkan dalam sisi kesabaran. Kadang saya sendiri ketika ngerasa down, ngerasa kayak putus asa dan seterusnya, saya melihat apa yang dialami Rasulullah dilempar di Taif sampai beliau pingsan. Beliau di perang Uhud sampai beliau berdarah-darah, bahkan sampai dikabarkan waktu perang Uhud beliau meninggal. Ada kabar burung seperti itu. Beliau kehilangan seluruh anaknya kecuali Siti Fatimah. Beliau kehilangan 1 tahun 2 orang yang dicintai. Sampai disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Itu saya rasa kayak nggak ada apa-apanya. Bagi untuk kita. kita. Ikat contoh. Bahkan beliau ketika masih kecil kehilangan ayahnya. Dan yang paling kerasa adalah kehilangan ibunya. Beliau berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer setelah ditinggalkan ibu. Beliau karena ibunya kelelahan, kalau nggak salah nyampe ke desa Abwa apa mana, karena melihat dan seterusnya melihat saudaranya atau siapa, itu bahkan ada sebuah riwayat atau cerita itu menyebutkan Rasulullah menyebutkan nama ibunya, menyebut ibunya, Ummi, seperti itu. Saya mendengar cerita itu, hati ini hancur. Jadi kayaknya kita itu terlalu naif lah. Kalau kita itu bersedih hanya gara-gara kesedihan kita yang nggak seberapa. Rasulullah itu yahmilu hammal ummah. Rasulullah itu semua yang menjadi kesusahan, yang semua menjadi kebutuhan umat itu ada di hati beliau. Dan hampir semua jenis kesusahan pernah beliau alami. Kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang yang paling melindungi beliau. Ila akhirih, bahkan beliaunya sendiri hampir meninggal. Beliau disakiti. Hampir semua jenis kesedihan itu pernah dialami. Nah, ketika seperti itu akhirnya kita kan ngukur. Rasulullah gitu aja sanggup, apalagi kita cuma gini-gini doang. Seperti itu. Jadi sangatlah mudah nanti ketika kita bukan hanya menghafal biografi Rasul tapi lebih mengerti kehidupan Rasulullah itu. Nah, itu yang paling penting seperti itu. Baik, para pecinta, pemirsa media dakwah Sunniyah, mungkin cukup nggih. Dan mungkin ada closing statement dari narasumber kami, Ustaz Nurholis Nafsah. Monggo Ustaz. Ya, dari saya bagi para pecinta dakwah yang disampaikan dalam media atau multimedia Sunniyah ini, pertama terus ikuti acara-acara di sini termasuk acara kiswah ini. Perhatikan, silakan masukannya dan seterusnya. Monggo. Yang kedua terkait kajian seperti ini, saya berharap dari siapapun yang melihat video ini, yang mendengar video ini, itu juga sampaikan kritik dan sarannya terkait kajian ini, silakan. Dan terakhir terkait makalah Sirah Nabawiyah, siapapun itu, saya, kalian semuanya, dalam memahami Sirah Nabawiyah itu jangan tanggung, jangan hanya memahami tadi hanya sekilas dohirnya saja, nama-nama tertentu, kapan Rasulullah meninggal, kapan Rasulullah lahir dan seterusnya. Hadir acara maulid hanya berselawat saja, walaupun berselawat itu baik, tapi tidak pernah berusaha pengen meniru siapa sahibul maulid gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi hadiri maulid untuk memperbanyak baca salawat dan jiwai siapa yang kita rayakan ini. Siapa yang kita rayakan. Nanti Isra Mi'raj di bulan Rajab kita bayangkan ada 2 hal terpenting di situ. Yang pertama misalkan Isra Mi'raj, kita rasakan Isra Mi'raj itu ada hal terpenting. Yang pertama yaitu mengenai di Isra Mi'raj di bulan Rajab ini misalkan kita pahami bahwa di situ ada perintah teragung yaitu perintah sholat. Yang kedua ada orang teragung, ciptaan Allah teragung Rasulullah, bahkan sampai nembus Sidratul Muntaha yang nggak pernah ditembus oleh siapapun makhluk Allah, bahkan Jibril pun nggak bisa.
kita resapi itu, akhirnya kita nggak hanya hal-hal yang sifatnya simbolis, berselawat, tapi ternyata hidup kita jauh dari Rasulullah. Baca sirah nabawiyah, baca pribadi tentang kisah Rasul, tapi kita sendiri nggak bisa meniru. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan pada siapapun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pecinta, pemirsa media dakwah sunnah, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.